jangan lupa like dan subscribe. Beragama, karena terus terang di Palangga ini mayoritas Islam, membandingkan di daerah lain di Bontomaranu atau di Sokobo, memang ada fasilitas rumah ibadah yang lain seperti gereja. Kalau di Palangga tidak ada, sehingga kita menekankan pada konsep moderasi beragama di Kecamatan Palangga itu adalah antara kita organisasi yang berbeda maupun penduduk muslim maupun non muslim yang ada di desa Bontoala sebagai percontohan. Ini yang perlu kita bangun di sana, karena terus terang kalau kita mau sama dengan Bontoala yang tidak beribadah itu kita tidak punya. Tetapi di daerah sana itu di daerah Bontoala karena sifatnya majmuk, tentunya pasti ada pelaksanaan ibadah-ibadah di luar rumah ibadah sama dengan kebaktian apa semua, mungkin ada agama Hindu atau Buddha atau mungkin organisasi-organisasi Islam yang berbeda. Ini yang mesti harus ada rumah ibadah atau tidak ada, itu moderasi beragama. Jadi insya Allah besok kita akan laksanakan. Kemudian itu akan terbagi, jadi penyuluh insinyur ini serencana penyuluh ini harus saya bentuk menjadi 3 kelompok. Jadi kedepannya silakan keluar setiap hari, tetapi setiap hari 2 hari kemudian keluar. Jadi sekarang ini silakan keluar. Jadi tidak perlu lagi misalnya di kantor, tetapi jelas bahwa ada kegiatan yang dilaksanakan di luar, baik di desa atau kelurahan secara berkelompok. Jadi pertama dipimpin oleh Haji Bahrudin Pani, kemudian yang dipimpin oleh Ibu Kamisari dan Haji Rusdiana. Silakan berimprovisasi, silakan melihat masyarakat secara dalam apa yang pas untuk dilakukan kelompok-kelompok ini, baik yang berkaitan dengan program Kementerian Agama ataupun inovasi atau inisiasi sendiri yang tentunya berkaitan dengan penyuluhan. Jadi ini saya harapkan nanti akan sebagai 3 kelompok, karena ada beberapa penyuluh terus terang di kantor juga tidak, kegiatan juga tidak kelihatan bagaimana apa yang kelihatan. Jadi ini saya bagi 3 saja. Kalau yang persoalan secara administrasi biarlah diatur oleh Pak Susadang secara administrasi di kantor. Kemudian terkait dengan Bengkulu kita itu ada kampung moderasi beragama, tolong dikerahkan. Jadi kita sudah berkunjung Bengkulu kita, ini ada program kampung moderasi beragama. Jadi ini yang memang perlu kita seriusi bersama. Tidak perlulah usaha, tetapi adalah kelihatan bahwa kampung moderasi ini bergerak, sehingga bahwa kita ini memang melaksanakan semua kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan program. Jadi bukan rutinitas tapi program. Sekarang ini Kementerian Agama lebih dicenderungkan pada progres program. Jadi bukan pada rutinitas. Rutinitas sekarang itu sudah menjadi kewajiban yang memang harus dilakukan. Tetapi program yang disampaikan baik melalui video Zoom seperti tadi, baik melalui Dimas Islam, program pakar apa semua, 20 aksi kegiatan KUA, ini semua harus diaplikasikan di masyarakat, sehingga memang setiap penyuluh-penyuluh yang memang punya tugas di rumah sakit, tolong diperhatikan. Kita sudah pernah berkumpul bersama penyuluh BKKBN, kita sudah berkolaborasi dengan kesehatan. Jadi sebentar juga kita akan mengadakan, saya akan mengadakan beberapa di sini bersama UPT, BKKBN dan kesehatan. Ini terkait dengan program kita di Kementerian Agama. Jadi saya pikir misalnya kayak brum itu sudah rutinitas memang yang harus dilaksanakan, tetapi ada program yang memang inisiasi daripada kita yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat di Kecamatan Palangga. Jadi ini yang perlu kita cermati khususnya bagi penyuluh-penyuluh kita.
Jadi penyuluh saya pikir tidak di-stopkan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat administrasi. Jadi penyuluh-penyuluh silakan berpikir pada program, bukan pada kegiatan-kegiatan administrasi. Terkait dengan pencatatan pendaftaran nikah, itu sudah saya pikir penyuluh tidak bukan ranahnya di sana. Sehingga saya ini memang harus menambah personil untuk urusan seperti itu, terkait dengan bahwa personil kita di admin terus terang itu tidak maksimal juga. Penyuluh kita di administrasi kita, ini yang perlu juga dibenahi administrasi kita. Jadi bahwa administrasi adalah ruh daripada sebuah organisasi keuangan. Itu yang menjadi pembahasan kita ke depannya. Jadi saya akan kita interaktif terkait dengan apa yang merupakan kendala, apa yang merupakan masukan, atau yang misalnya kita perbaiki bersama terkait bagaimana menyemangati ini KUA sebagai KUA revitalisasi. Kalau personil kita jumlahnya banyak, 29 orang. 29 orang ini kan harus lebih daripada yang di atas, daripada KUA-KUA yang memang SDM-nya terbatas. Jadi ini. Kemudian untuk administrasi, setelah saya berkomunikasi dengan kepegawaian dan Bimas, ternyata pramubakti ini bisa digeser. Jadi pramubakti memang kerjanya semua urusan kegiatan di KUA secara administrasi, tetapi pramubakti tidak mesti harus disimkan ke sini, tetapi dia pelaksana. Jadi nanti KUA yang menguraikan dia pelaksana kemana atau kemana. Jadi tidak mesti bahwa yang pelaksana harus misalnya di simka, dia terus disimka. Ini harus penyegaran, harus dirubah semua supaya tidak menjadi monoton terkait dengan kegiatan-kegiatan KUA. Jadi tidak ada di situ saya SK melihat bahwa SK khusus ini tidak, tetapi di situ di SK admin adalah pelaksana. Tinggal bagaimana PU, karena struktur kita cuma 3. Sekarang ini struktur cuma 3, kepala KUA, kemudian kepala PU, kemudian fungsional, penyuluh dan penghulu. Ini struktur yang terbaru. Jadi tidak ada lagi misalnya berubahnya misalnya struktur ini itu tidak. Jadi saya mengikuti sebuah fintech yang baru-baru ini dari Dirjen Bimas Islam, itu cuma 3. Jadi kepala KUA sebagai penghulu mendapatkan tugas tambahan, kemudian PU, kemudian tenaga fungsional dan tenaga fungsional penyuluh dan penghulu. Ini yang saya pahami saat sekarang bahwa seperti itu. Sehingga yang mengatur semua roda organisasi, administrasi mau kemana, pembagian tugas itu dilaksanakan oleh PU yang disusun kepada kepala KUA. Kesakinan, jangan sampai kita ini cuma mengabsenkan diri tetapi tidak ada kegiatan. Jadi diisi saja apa kegiatan administrasi yang dilaksanakan, itulah yang diisi. Jadi teman-teman yang belum mengisi atau masih kurang, tolong berkelompok mengerjakan tugasnya ini, tugasnya ini, supaya semua punya kegiatan dan aktivitas setiap harinya. Jadi itu yang perlu kita sama-sama. Kemudian untuk saya memang memanggil 2 tenaga sukarela juga tenaga komputer, saya simpan di 1 di penyuluh, saya simpan 1 di penyuluh, kemudian 1 saya simpan di penghulu. Jadi ini untuk membantu karena bahasa yang saya dengar ini kurang nyaman. Kalau ada bahasa capek. Jadi kalau ada, saya minta arahan dari pimpinan Pak Kasuhan, saya pimpinan kepegawaian. Ya kalau memang ada bahasa yang kurang berkenaan dan merasa bahwa tidak mau melaksanakan tugas itu ya bisa. Kalau perlu waktu bisa lah. Kemudian tenaga sukarela apalagi. Kemudian PNS itu bisa misalnya berbeda di daerah-daerah yang memang aktivitas yang berat. Jadi ini semua dalam rangka untuk memperbaiki kita KUA revitalisasi.
Pengerjaan revitalisasi itu di bulan Juni sampai Desember. Kemarin saya ke depan di Promofis ini hanya yang ada hanya tenaga PKL. Jadi saya satu hari tenaga PKL yang ngisi. Jadi tolong juga Promofis. Jadi Promofis ini diangkat untuk menjaga sistem di depan. Apalagi yang besar seperti Molina itu harus terjaga. Kalau misalnya Mas Agung sukarela, jadi statusnya Agung ini kan sukarela diangkat oleh KUA. Jadi yang bertanggung jawab di sini Molina. Jadi ketika Agung misalnya tidak ada, maka tetap Molina yang mengisi. Jadi itu harus ada koordinasi. Tidak boleh tidak. Jadi tidak boleh tidak bahwa saya cuma 3 hari atau apa. Karena di SK ini kita tahu bahwa ada Promofis.